Bab 666, sangat lega. Sarah berbicara tentang Tianmen. Dia tidak mengatakan asal-usul Tianmen. Julian bertanya tentang Tianmen, tetapi Sarah mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Julian tampak serius. Jelas bukan hal yang baik bagi seorang Tianmen untuk muncul saat ini. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi, selain Tianmen yang baru muncul ini, berita apa lagi yang ada di dunia seni bela diri kuno? Tidak lagi. Sarah meringkuk ke dalam pelukan Julian dan berkata, kecuali Bari, tidak ada orang kuat yang muncul di Sekte Tianshan hari itu yang muncul. Namun, situasi di kota Kyoto tidak terlalu optimis sekarang. Oh, Julian tertegun dan bertanya, bagaimana situasi di Kyoto sekarang? Menurut kabar dari Evelyn, Bari datang ke Kyoto sebulan yang lalu. Selama periode ini, dia mulai terlibat dalam dunia sekuler dan membentuk keluarga Olsen. Sekarang keluarga Olsen sangat berkuasa dan terlibat dalam dunia sekuler. Banyak bisnis, bahkan 4 keluarga besar, yang tertindas. Di samping itu, dia berhenti dan melanjutkan, sekarang Evelyn adalah kepala keluarga Fisher, dan dia telah membuat keluarga Fisher tunduk. Evelyn, kepala keluarga Fisher. Julian sangat terkejut saat mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Evelyn akan menjadi kepala keluarga Fisher. Ya, Sarah berkata dengan lembut, dia tidak terlalu berkuasa, tapi dia sangat pandai mengatur keluarga. Ngomong-ngomong, apakah ada berita tentang Mark dan Roger? Belum. Ketika Julian kembali, dia mengobrol dengan Sarah tentang beberapa hal yang terjadi di Kyoto dalam 2 bulan terakhir. Kecuali Bari yang menyebabkan masalah, tidak ada masalah besar untuk saat ini. Keduanya tertidur saat mengobrol. Julian tidur nyenyak. Ketika dia bangun, dia tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Dia berguling dan bangkit, mengenakan pakaiannya, mengangkat telepon di atas meja dan memeriksa waktu, dan ternyata sudah lewat jam 10. Angkat telepon dan hubungi Kevin. Segera, panggilan itu tersambung, dan suara gembira Kevin datang dari telepon, "Bos, Anda akhirnya menelepon saya. Saya tidak tahan lagi." "Apakah kamu di Kyoto sekarang?" Julian bertanya. "Ini dia," kata Kevin. "Baiklah, aku akan ke sana nanti." Setelah Julian berbicara sebentar dengan Kevin di telepon, dia menutup telepon. "Sayang, bangun." Pintu terbuka, dan Sarah masuk dengan semangkuk mie panas, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu lapar, aku akan memberikannya padamu." Selama periode waktu ini, Julian sedang mundur. Dia mengandalkan Zeki untuk menjaga energi dalam tubuhnya, dan pada dasarnya makan 1 kali sehari, atau hanya 1 kali makan setiap beberapa hari. Sekarang dia bisa mencium bau mie, nafsu makannya langsung meningkat. Sarah menyerahkan mie di tangannya kepada Julian. Julian mengambilnya, duduk, dan mulai makan dengan lahap. "Yah, lumayan, Sarah, aku tidak menyangka kamu memiliki keterampilan seperti itu." Ini adalah pertama kalinya Julian memakan sesuatu yang dibuat oleh Sarah. Rasanya cukup enak. Saya juga belajar banyak selama ini. Sarah duduk di sebelah Julian dan berkata, "Suamiku, setelah kita menyelesaikan situasi di Kyoto, bagaimana kalau kita mencari tempat di mana tidak ada yang mengenal kita dan menjalani hidup sederhana?" "Oke." Julian mengangguk setuju. "Ngomong-ngomong, aku akan pergi ke wilayah militer nanti. Kevin telah mengambil alih wilayah militer selama periode ini. Dia pasti berada di bawah banyak tekanan, dan ada banyak hal yang menunggu untuk aku tangani." Sarah mengangguk, "Saya membeli rumah halaman ini sebagai tempat tinggal masa depan kami di Kyoto. Jika suami saya tidak suka di sini, kami akan pindah ke rumah kaisar." "Aku menyukai." Julian tersenyum. Segera, dia selesai makan. Setelah makan, Sarah mengambil mantelnya dan mengenakannya, mengingatkannya, "Berhati-hatilah saat melakukan sesuatu." "Iya." Julian mengambil ponselnya dan pedang penyiksaannya dan bergegas keluar. Saya naik taksi langsung ke kawasan militer. Komandan Langit. Setelah memasuki kawasan militer, para prajurit di kawasan militer melihatnya dengan hormat dan ekspresi wajah mereka. Julian mengangguk, sebagai salam kepada para prajurit ini, dan langsung pergi ke kantor. Retakan. Sebelum memasuki kantor Kevin, dia mendengar gerakan di dalam. "Angin hitam, aku akan memberitahumu lagi, segera lepaskan dia, atau kamu akan menanggung akibatnya." Julian mendengar makian keras datang dari kamar. Dia membuka pintu dan masuk. Di kantor Kevin, seorang lelaki tua berseragam militer menunjuk ke hidung Kevin dan mengutuk, "Ini Kyoto, bukan hutan belantara selatan. Tidak peduli apa yang kamu katakan." "Komandan Langit." Kevin yang sedang duduk di kursi dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun setelah dimarahi, melihat Julian yang membuka pintu dan masuk, lalu segera berdiri. Tidak ada gunanya meskipun anak itu Julian datang, dia harus dibebaskan. "Ya." Julian berbicara dengan tenang. Orang tua itu berbalik dan melihat. Melihat Julian, dia berteriak dengan keras, "Julian, kamu datang tepat pada waktunya, segera lepaskan Dani kepadaku." Dani, kepala keluarga Wasis.
Bertahun-tahun yang lalu, karena Camilla, Julian berhubungan dengan keluarga Wasis dan menangkap kepala keluarga Wasis, Dani Wasis. Dia awalnya ingin menyentuh Dani dulu. Tetapi banyak hal terjadi kemudian, dan Dani hanya bisa dipenjara sementara. Julian melirik orang tua itu. Orang tua itu mengenakan seragam militer dan membawa 5 bintang di pundaknya. Dia kenal orang ini. Ini adalah mantan komandan surgawi terakhir Kaisar, dan panglima tentara api merah terakhir Kaisar. Namun, dia sudah tua dan sudah lama pensiun. Meski sudah pensiun dan tidak lagi bertugas, ia tetap memiliki gengsi yang tinggi di kalangan militer. Marskal tua Aldes, apa yang kamu lakukan? Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, jika saya ingat dengan benar, kamu hampir berusia 90 tahun ini. Mengapa kamu kehabisan waktu untuk jalan-jalan ketika kamu tidak menikmati waktumu di rumah? Kevin berdiri di samping. Dia ingin tertawa, tapi dia terus menahannya. Aldes adalah seorang marsal tua, dia tidak berani membalas atau mengatakan lebih banyak. Selama ini, lelaki tua ini telah memberikan tekanan padanya, dan dia bersembunyi dan menghindar. Dia juga menghela nafas lega ketika Julian kembali. Julian, segera lepaskan Dani. Ada banyak orang yang tidak boleh kamu sakiti. Aldes berbicara dengan dingin, dengan ancaman dalam kata-katanya. Tidak masalah apakah kamu melepaskannya atau tidak. Julian tidak memberikan wajah apapun kepada marsal tua itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, Dani telah melakukan banyak kejahatan, dan kami tidak akan pernah membiarkan dia pergi sampai kami mengetahui semuanya. Marsal tua, Anda kembali dulu, dan setelah saya mengetahui semuanya, saya akan datang langsung ke rumah Anda dan memberi Anda penjelasan. Julian, Aldes mengertakkan gigi. Kemarilah, kirim kembali marsal tua itu. Julian berteriak. Segera, 2 prajurit wanita masuk. Tetapi setelah melihat bahwa itu adalah Marskal Aldes, mereka berdua saling memandang dengan tatapan kosong dan berdiri di samping, tidak tahu harus berkata apa. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Mengapa kamu tidak segera mengirim Marskal Aldes kembali? Dia sudah sangat tua. Jika sesuatu terjadi di wilayah militer, bisakah kamu memikul tanggung jawab? Julian memarahi. Ya. Marskal Aldes, tolong. Aldes menatap Julian dan berkata dengan dingin, baiklah, Julian, kamu akan menyesalinya, kita lihat saja nanti. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Hahaha. Setelah dia pergi, Kevin langsung tertawa. Bos, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu kalau lelaki tua ini telah menekanku. Aku sudah tidak tahan lagi. Kamu satu-satunya yang berani berbicara dengannya seperti ini. Lega sekali. Bab 667, bersiaplah untuk melakukan sesuatu yang besar. Julian duduk di sofa di kantor Kevin. Kevin segera mengeluarkan rokoknya dan menyerahkannya, lalu duduk di hadapannya. Terima kasih atas kerja keras Anda selama periode ini. Julian mengambil rokok dan menyalakannya, dan bertanya, selain Aldes, siapa lagi yang menekan Anda selama periode ini? Itu banyak. Kevin juga menyalakan sebatang rokok dan berkata, hampir orang-orang besar di Kyoto datang mencariku, mengancamku dengan bujukan, tapi aku menghindarinya. Julian mengangguk dan berkata, keluarga Wasis telah berakar di Kyoto selama ratusan tahun. Ini adalah keluarga terkuat di dunia sekuler. Memiliki hubungan yang tidak jelas dan tidak jelas dengan banyak tokoh besar. Jika Dani disentuh, pasti akan menyebabkan serangkaian reaksi. Melihat ke belakang tuliskan saya daftarnya dan saya akan punya ide bagus. Ya. Aku akan mencari raja dulu. Julian tidak tinggal lama di wilayah militer, dia menyapa Kevin dan pergi. Langsung ke istana kerajaan. Raja sekarang menjadi jurumudi Daxia. Tapi ada seseorang di belakang raja. Orang di belakang raja adalah Tuan Long, dan orang di belakang Tuan Long adalah langit. Orang di balik langit adalah raja dari 100 tahun yang lalu. Belum lagi hal lain, bahkan di pihak raja, hubungannya rumit. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia berada di Sekte Tianshan, raja mengirimkan pasukan dan senjata berteknologi tinggi untuk membunuh semua prajurit kuno. Ini termasuk Tuan Long, langit, dan bahkan raja 100 tahun yang lalu. Ini memerlukan keberanian yang besar. Namun, Julian akhirnya menghentikannya. Julian tidak ingin mengorbankan semua prajurit kuno hanya untuk melenyapkan beberapa prajurit kuno. Dia tahu bahwa jika para pejuang kuno ini tidak mati, mereka akan mendapat banyak masalah. Dan raja pun menyerahkan masalah ini kepadanya. Komandan Langit. Julian muncul, dan penjaga istana kerajaan memberi hormat dengan hormat. Julian bertanya, apakah raja ada di sini? Komandan Langit, raja sedang rapat. Baiklah, aku akan menunggunya. Julian memasuki istana kerajaan dan menunggu di sebuah kamar. Setelah menunggu kurang lebih 2 jam, raja kembali dengan diantar oleh pengawal pribadi raja, bayangan. Raja memasuki ruangan, melepas mantelnya, dan memberikannya pada bayangan di belakangnya. Saya baru saja sampai di depan pintu dan mendengar penjaga mengatakan Anda ada di sini. Raja masuk dan duduk di hadapan Julian.
Dia memandang Julian dengan ekspresi serius. Julian, jika Anda tidak menghentikan saya, semua prajurit kuno ini akan mati ketika kita berada di Sekte Tianshan. Sekarang mereka semua selamat, ini adalah bahaya besar yang tersembunyi. Saya tahu, Julian mengangguk ringan, dari sudut pandang Anda, orang-orang ini semua pantas mati, tetapi di Sekte Tianshan, tidak semua dari puluhan ribu prajurit kuno pantas mati. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Raja memandang Julian dan berkata, dalam setengah tahun, saya akan turun tahta. Sebelum saya turun tahta, Raja baru harus menyelesaikan masalah ini, dan... Kata Raja sambil melambaikan tangannya. Shadow segera menghampiri dan mengambil foto. Raja mengambilnya dan menyerahkannya kepada Julian. Julian mengambilnya dan melihatnya. Orang dalam foto tersebut adalah seorang pria berusia 40-an, mengenakan setelan abu-abu, sedikit gemuk, dengan senyum ramah di wajahnya, dan dia terlihat sangat energik. Ini? Julian memiliki keraguan di wajahnya. Raja menjelaskan, nama orang ini adalah Jin Shao. Dia awalnya adalah manajer kota tingkat pertama. Dia dipindahkan ke Kyoto pada akhir tahun dan sekarang menjadi menteri di Departemen Politik. Apakah ada yang istimewa? Julian bertanya dengan ringan. Raja berkata, orang ini tampaknya tidak memiliki latar belakang, tetapi di belakangnya adalah seluruh Sekte Gu. Baru-baru ini, orang ini telah berhubungan dengan anggota Kongres dari seluruh negeri. Di bawah operasi Sekte Gu, orang ini menarik banyak orang. Pendukungnya, dia sekarang menjadi kandidat populer untuk Raja baru. Ekspresi Julian juga menjadi serius. Orang ini tidak berada di Kyoto, tetapi di bawah operasi Sekte Gu, dia sekarang dipindahkan ke Kyoto. Begitu dia menjadi raja, dia akan menjadi boneka Bari. Siapakah raja di hatimu? Julian bertanya. Raja melamun, dan setelah beberapa saat, dia berkata, awalnya, aku memikirkanmu. Saya? Julian tercengang. Ya. Raja berkata, beberapa waktu yang lalu, ketika Anda dijebak oleh Kaisar dan diturunkan pangkatnya, saya awalnya berencana mengatur agar Anda memasuki dunia politik, tetapi banyak hal terjadi kemudian. Kemudian saya menemukan bahwa Anda mungkin seorang jenderal yang baik, tetapi tidak bagus. Julian menyentuh hidungnya dan bertanya, bagaimana sekarang? Raja bertepuk tangan. Tepuk tangan terdengar. Seorang pria yang tampak berusia 40-an keluar dari pintu. Tingginya sekitar 1,8 meter, mengenakan setelan hitam, dengan ciri-ciri biasa dan penampilan yang sangat mengesankan. Raja, Kaisar. Orang ini masuk, melihat kedua orang yang duduk di sana, dan berbicara dengan sedikit rasa hormat. Raja menjelaskan, Wakil Perdana Menteri Daxia, Shaun. Julian mengangguk ringan. Jika Raja memanggil Shaun saat ini, maka pastilah Shaun sekarang adalah raja terbaik dalam pikirannya. Raja melanjutkan, setiap pemilu di Daxia akan mengalami gangguan. Dalam pemilu terakhir, mantan Panglima Wilderness Selatan meninggal, dan Raja sebelumnya mengambil kembali pedang hukumannya. Julian mendengarkan dengan seksama. Kali ini, seharusnya tidak ada pengecualian. Raja tampak khawatir dan berkata, dalam beberapa pemilihan terakhir, Sekte Gu bergerak sangat sedikit, pada dasarnya tidak ada tindakan, tetapi kali ini Sekte Gu banyak bergerak, dan Sekte Gu tetap ada. Semua pasukan adalah pejuang kuno. Tidak apa-apa bagi Sekte Gu untuk mengikuti aturan. Jika mereka tidak diizinkan bertindak sembarangan, Daxia akan berada dalam kekacauan. Sama sekali tidak. Julian bersumpah, saya tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Saya pasti akan menghancurkan Sekte Gu sebelum pemilihan. Lebih baik jika kamu memiliki kepercayaan diri. Raja menghela nafas lega. Julian melirik Raja dan Shaun dan berkata, selanjutnya, saya berencana untuk mulai membereskan hubungan rumit di Kyoto. Hubungan di Kyoto terlalu berantakan. Jika saya bergerak, itu akan mempengaruhi seluruh tubuh, dan itu akan pasti mempengaruhi banyak orang. Raja berhenti, menyela Julian, dan berkata, lakukan saja, tidak peduli siapa yang terlibat, lanjutkan saja. Julian tersenyum, dengan tindakan ini, 80% pejabat di Kyoto mungkin ditangkap. Haha. Raja tertawa keras, saya sudah lama ingin membersihkan, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan. Jangan khawatir, semuanya sudah siap. Tidak peduli siapa yang ditangkap, akan ada orang yang sesuai untuk mengambil alih. Daxia tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Saya merasa lega sekarang. Julian tersenyum. Dia tahu bahwa setelah menyentuh Dani, dia tidak bisa berhenti, dan akibatnya adalah proyek besar. Dengan raja di belakangnya yang menangani berbagai masalah, dia dapat melakukannya dengan tenang. Ayo pergi dulu. Julian berdiri, mengambil pedang hukuman di atas meja dan pergi. Shadow mengirim Julian pergi. Di luar istana kerajaan. Shadow mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Julian, dan bertanya, Saudara Fisher, beritahu saya segalanya tentang Anda. Manfaat apa yang Anda peroleh setelah membunuh penyuruh di Sekte Tianshan? Berapa tingkat kultivasi Anda saat ini? Anda sudah memasuki alam ke-8. Shadow tahu bahwa apa yang terjadi pada Sekte Tianshan disebabkan oleh kakek Julian. Dan orang yang paling diuntungkan adalah Dimitri.
Sebagai cucu Dimitri, Julian pasti menerima sejumlah manfaat. Dia tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya Julian sekarang. Julian tersenyum tipis dan berkata, "Ayo pergi sekarang. Saya akan menghubungi Anda jika terjadi sesuatu." Dia tidak memberitahu Shadow kekuatannya saat ini. Namun, dia yakin sekarang. Tidak peduli siapa yang dia hadapi, dia percaya diri untuk bertarung. Shadow melihat Julian pergi, alisnya berkerut. Setelah Julian pergi, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kelvin. "Saudara Janner, sudah 2 bulan, apa yang terjadi di sana?" Bab 668, Sasaran. Kelvin adalah orang pertama yang datang ke Kyoto. Setelah Julian menggunakan 81 jarum untuk menyembuhkannya, dia meninggalkan Jiangzhou dan datang ke Kyoto. Tujuan kedatangannya adalah untuk melihat apakah dia bisa mengendalikan Sekte Gu lagi. "Saudara Fisher, kamu di mana?" Suara Kelvin terdengar dari telepon. "Saya sudah di Kyoto," jawab Julian. "Saya sedang mundur. Saya akan mengirimkan alamat saya. Jika Anda datang kepada saya, kita akan berbicara tatap muka." "Bagus." Julian menutup telepon. "Segera saya menerima lokasinya dari Kelvin." Julian langsung pergi. Kelvin tidak berada di kota, tetapi di sebuah villa mandiri di pinggiran kota. Kawasan ini sudah sangat terpencil, dan sebagian besar merupakan villa dan pekarangan mandiri. Ini adalah tempat di mana orang-orang kaya tinggal. Julian menekan bel pintu. Segera, pintu terbuka. Orang yang membukakan pintu adalah seorang pria berusia 40-an, mengenakan jas yon putih, dengan potongan cepak dan sedikit janggut. Dia adalah Kelvin. Dulunya dia berambut panjang, tapi sekarang rambutnya menjadi pendek. Sekarang dia terlihat sangat energik. "Saudara Fisher, kamu datang." Kelvin menyambut Julian ke dalam kamar. Julian masuk. Di bawah kepemimpinan Kelvin, dia duduk di sofa. Segera, seorang pelayan cantik datang dan bertanya dengan suara lembut, "Tuan, apakah Anda ingin teh atau kopi?" Julian berkata, "Rebus airnya." Segera, dia melihat ke arah Kelvin yang duduk di seberangnya dan bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Ekspresi ketidakberdayaan dan kesedihan terlihat di wajah Kelvin. "Setelah saya datang ke Kyoto, saya diam-diam menghubungi beberapa mantan orang kepercayaan saya, tetapi orang-orang ini semua disuap oleh Bari. Saya sekarang telah dipisahkan dari Sekte Gu. Saya di Sekte Gu. Saya tidak lagi memiliki hak untuk berbicara." "Mengapa?" Dia menghela nafas. "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa selama bertahun-tahun saya mengasingkan diri, Bari telah melakukan begitu banyak hal secara diam-diam, dan sama sekali mengabaikan saya." Julian melihat bahwa penampilannya telah kembali muda dan kulitnya terlihat bagus, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kekuatannya sudah pulih. "Ya," Kelvin mengangguk dan berkata, 80% telah pulih, dan sekarang aku memiliki kekuatan puncak alam ke-8. "Bagaimana menurutmu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Julian memandang Kelvin dan bertanya. Wajah Kelvin tampak depresi, bersihkan para pengkhianat. Mendengar ini, Julian menghela nafas lega. Dengan bantuan Kelvin, apa yang harus dilakukan selanjutnya akan lebih mudah. Dalam kontes berikutnya dengan Sekte Gu, dia akan memiliki peluang untuk menang. "Bagaimana denganmu?" Kelvin bertanya, "apakah kamu sudah menyempurnakan ramuan batin? Bagaimana kekuatanmu sekarang? Apa yang kamu rencanakan selanjutnya?" Julian tersenyum tipis dan berkata, "Selanjutnya, saya berencana untuk membersihkan jaringan rumit hubungan yang telah terbentuk di Kyoto selama ratusan tahun, menangkap semua keluarga dan pejabat yang berhubungan dengan hukum, dan mengembalikan Daxia ke Tanah Suci." Julian bersandar di sofa, dengan sedikit kerinduan di ekspresinya. "Saya sangat berharap suatu hari bisa datang kepada saya. Saya sangat lelah selama bertahun-tahun. Suatu hari, saya pikir, saya akan menemukan tempat di mana tidak ada yang mengenal saya untuk hidup dalam pengasingan dan menjalani kehidupan tanpa beban." Ya, tujuan Julian tidak besar, tetapi terlalu sulit untuk dilaksanakan. Dia pernah menjadi pemimpin Sekte Gu. Meskipun dia mengasingkan diri sepanjang tahun, dia masih memahami hubungan rumit di Kyoto. Bakteri didirikan 100 tahun yang lalu. Ibu kota negara terletak di Kyoto. Banyak orang yang berakar di sini dan berkembang selama ratusan tahun. Mereka memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak jelas dengan banyak pejabat tinggi. "Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda." Kelvin berkata, "Saya juga sangat senang melihat kemakmuran Daxia dalam hidup saya. Kemudian kita akan mencari tempat tinggal dalam pengasingan, mendiskusikan seni bela diri bersama, dan membuktikan seni bela diri. Saya berharap tujuan kita dapat tercapai." Julian berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan kembali dulu dan menghubungi Anda jika terjadi sesuatu." Kelvin juga berdiri dan secara pribadi mengantar Julian keluar. Setelah Julian meninggalkan kediaman Kelvin, dia langsung pergi menemui keluarga Fisher. Tidak lama kemudian, mereka sampai di gerbang keluarga Fisher.
Ada penjaga dari keluarga Fisher di depan pintu. Ketika para penjaga ini melihat Julian, mereka semua tercengang. Mereka segera bereaksi dan berteriak dengan hormat, "Komandan Langit." Di masa lalu, keluarga Fisher, termasuk para pelayan dan penjaga keluarga Fisher, semuanya meremehkan Julian. Sejak konferensi Tianshan, reputasi Julian di dunia seni bela diri kuno semakin berkembang, dan penjaga keluarga Fisher tidak lagi berani meremehkan Julian. "Apakah Evelyn ada di sini?" Sang patriark tidak ada di rumah. "Oh, aku akan masuk dan menunggu." Julian berjalan langsung ke halaman keluarga Fisher, mengeluarkan ponselnya pada saat yang sama, menemukan nomor Evelyn, dan meneleponnya. Saat ini, Evelyn sedang menghadiri pertemuan bisnis di Kyoto. Ketika dia melihat panggilan Julian, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menjawab panggilan itu dan berteriak dengan gembira, "Saudara Fisher." "Evelyn, selamat, kamu telah menjadi kepala keluarga Fisher." Julian tersenyum. "Terima kasih, Julian, karena telah memperhatikan." Evelyn tersenyum manis, lalu bertanya, "Apakah kamu keluar dari pengasingan?" "Ya, aku di rumah Fisher Kyoto dan ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu." "Baiklah, aku akan segera kembali." Setelah mengetahui bahwa Julian berada di Kyoto dan juga pergi ke keluarga Fisher, Evelyn bahkan tidak menghadiri pertemuan bisnis dan langsung pergi, bergegas ke keluarga Fisher. Julian menunggu setengah jam, dan Evelyn kembali. Dia mengenakan jaket hitam besar dengan sweater putih ketat di bawahnya. Rambut panjangnya diikat, memperlihatkan dahi putihnya. Dia penuh gaya dan modis. Ketika Julian melihat Evelyn, dia juga sedikit terkejut. Meskipun Evelyn dulunya cerdas dan pintar, dia merasa kasihan. Evelyn kini memiliki temperamen yang mulia, seperti seorang ratu. "Saudara Fisher." Evelyn memiliki senyum menawan di wajahnya. Julian bereaksi dan mengangguk. Evelyn mendekat dan duduk. Segera, seseorang dari keluarga Fisher datang membawa teh dan menaruhnya di atas meja. "Saudara Fisher, apakah lukamu sudah pulih?" Evelyn memandang Julian dan bertanya. "Sembuh." Julian mengangguk dan berkata, "Evelyn, aku datang kepadamu kali ini karena ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu." "Saudara Fisher, beritahu aku." Julian bertanya, "Bagaimana properti keluarga Fisher di dunia sekuler sekarang?" Julian tidak memahami bisnis keluarga Fisher di dunia sekuler. Namun dia sudah lama mendengar bahwa 4 keluarga besar itu sekaya negaranya. "Tidak buruk." Evelyn berkata, "Keluarga Fisher di dunia sekuler juga merupakan konsorsium super, yang melibatkan banyak industri, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi." Mendengar ini, Julian merasa lega dan berkata, "Selanjutnya, saya berencana untuk mengambil tindakan terhadap beberapa keluarga dan beberapa toko besar di Kyoto. Jika orang-orang ini tersentuh, banyak perusahaan harus ditutup. Saya tidak ingin menimbulkan masalah apapun karena serangan ini. Perekonomian Daxia sedang kacau, dan saya membutuhkan seseorang untuk mengambil alih dan menangani hal-hal ini. Satu-satunya yang dapat saya pikirkan adalah keluarga Fisher, dan Anda adalah kepala keluarga Fisher sekarang, jadi saya hanya bisa lihat padamu." "Oke." Wajah Evelyn dipenuhi kegembiraan. Sejak dia menjadi pemimpin klan, dia mengumumkan kelahiran keluarga Fisher dan mulai berpindah-pindah di dunia sekuler. Dia menjadi tenang setelah bersukacita. Dia tahu apa yang akan dilakukan Julian, dan tahu bahwa hal itu akan melibatkan banyak orang, beberapa di antaranya adalah orang kaya. Keluarga Fisher sendiri mungkin tidak dapat memakan kuenya sepenuhnya. "Saudara Fisher, meskipun keluarga Fisher kuat, saya khawatir kita belum yakin bahwa kita dapat sepenuhnya memakan kue ini. Kita perlu menemukan beberapa konsorsium yang kuat dengan latar belakang yang bersih. Jika tidak, jika ada masalah dalam operasi, sesuatu yang besar akan terjadi. Kami tahu banyak orang akan kehilangan pekerjaan, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terbebani hutang yang besar. Kita perlu mempertimbangkan masalah ini dalam jangka panjang dan tidak bersikap ceroboh. Bagaimana menurutmu?" Julian memandang Evelyn dan bertanya. Bab 669, Pengakuan Evelyn. Evelyn juga berpikir. Kyoto adalah ibu kota Daxia. Tempat ini juga merupakan pusat ekonomi Daxia, dan Julian melakukan sesuatu yang besar kali ini, dan melibatkan lebih dari sekedar perusahaan atau konsorsium. Begitu Julian mengambil tindakan, pada dasarnya 80% perusahaan dan konsorsium yang berakar di Kyoto akan terlibat. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi sesuatu yang besar. "Saudara Fisher, inilah yang saya pikirkan." Setelah Evelyn berpikir sejenak, dia mulai berkata, "Saya merasa bahwa meskipun keluarga Fisher bergabung dan merekrut beberapa kelompok keuangan yang tidak bersalah, mereka mungkin tidak dapat menangani masalah tersebut. Tindak lanjutnya penting, karena dalam tren kepentingan, tidak mungkin orang-orang yang datang bisa bekerja sama." Julian mendengarkan dengan seksama. Dia juga tidak memahami hal ini. Evelyn melanjutkan, "Bagaimana jika Anda sendiri yang mendirikan konsorsium atau kamar dagang untuk mendatangkan beberapa perusahaan? Kita harus menyatukan beberapa perusahaan besar dan kecil di seluruh negeri untuk dapat menghadapi dampaknya. Jika tidak, akan terjadi kekacauan di Daxia dan gejolak ekonomi."
Dalam beberapa dekade terakhir, perekonomian Daxia telah berkembang pesat dan menjadi salah satu dari sedikit negara besar di dunia. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, perekonomian akan langsung lumpuh dan mundur selama beberapa dekade. Julian mengangguk. Meskipun dia tidak memahaminya, kata-kata Evelyn masuk akal. Evelyn berdiri, meletakkan tangannya di atas meja, mencondongkan tubuh sedikit lebih dekat ke Julian, dan berkata dari jarak dekat, Saudara Fisher, jika Anda ingin menghindari masalah di masa depan, Anda harus memegang semuanya di tangan Anda. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Evelyn sekali lagi. Untuk sesaat, dia sedikit bingung dengan apa yang dikatakan Evelyn dan apa maksudnya. Apa maksudmu? Evelyn mengangkat tangannya. Kekuatan, uang. Dia mengepalkan tangan kirinya, ini adalah kekuatan. Keinginan manusia tidak ada habisnya. Siapapun akan melakukan apapun demi kekuasaan. Tidak ada yang bisa menjamin orang seperti apa raja berikutnya nantinya. Jika Anda menginginkan stabilitas sejati di Daxia, jadilah milik Anda sendiri raja. Dia mengepalkan tangan kanannya. Raja saat ini pasif, karena konteks ekonomi Daxia ada di tangan 4 keluarga besar, dan selebihnya dikuasai oleh banyak konsorsium di Kyoto. Kalau mau tidak pasif, maka Anda hanya bisa benar-benar mengontrol perekonomian Daxia. Ini adalah sebuah kesempatan. Pemilihan besar akan segera tiba. Setelah membereskan semuanya, ambil alih semuanya, lalu jadilah raja sendiri. Dengan cara ini, Anda memiliki keputusan akhir di Daxia, sehingga negara dapat benar-benar hidup damai dan kemakmuran. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Julian. Saudara Fisher, Anda sekarang adalah seorang pejuang dan memiliki umur yang panjang, setidaknya 100 tahun. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai hegemoni dan menjadi terkenal sepanjang zaman? Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Evelyn. Terlalu melelahkan untuk hidup seperti ini. Saya tidak punya keinginan untuk menjadi raja, saya juga tidak punya niat untuk mendominasi. Saya tidak ingin melakukan sesuatu yang besar, saya juga tidak ingin menjadi terkenal selamanya. Saya hanya ingin negara menjadi damai dan orang-orang menjadi aman, dan kemudian hidup dalam pengasingan bersama wanita yang kucintai dan menjalani kehidupan yang tidak terkekang. Pengecut. Evelyn berteriak keras, mengatakan itu mulia berarti Anda tidak termotivasi. Mengatakan itu vulgar, Anda pengecut dan penakut. Anda hanya akan hidup beberapa ratus tahun. Jika Anda tidak melakukan sesuatu yang baik, bukankah begitu? Bukankah kamu datang ke dunia ini seenaknya saja? Julian duduk di kursi dan memandang Evelyn. Dia merasa Evelyn telah berubah. Saat ini, Evelyn memiliki ambisi yang tinggi di dalam hatinya. Dia bukan lagi Evelyn yang dikenal Julian saat itu. Evelyn, kamu telah berubah. Tidak, Evelyn menjawab, aku sedang memikirkanmu. Dia mendekati Julian. Dia tiba-tiba meringkuk ke dalam pelukan Julian dan memeluknya erat. Saudara Fisher, saya harap Anda mencapai karir yang hebat, alih-alih menyelesaikan masalah ini, mendorong raja baru naik tahta dan kemudian pensiun. Apa perbedaan antara ini dan ikan asin? Julian tercengang saat kecantikan itu jatuh ke pelukannya. Saudara Fisher, aku menyukaimu. Aku akan melakukan apapun untukmu. Aku akan membantumu dan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Aku bekerja keras untuk mengendalikan keluarga Fisher dan berteman. Aku hanya ingin menang dalam pemilihan berikutnya. Mengambil inisiatif, membantu Anda mengumpulkan suara, dan membantu Anda berhasil naik tahta. Evelyn menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Pada saat ini, Julian juga sedikit tersesat. Dalam benaknya, sebuah gambaran mau tak mau tergambar. Ini adalah pemandangan duduk di tanah berpenduduk ratusan juta, memiliki harem dengan 3.000 wanita cantik, dan menyanyikan burung bulbul setiap malam. Setelah hal-hal ini muncul, dia terkejut, dia segera mengaktifkan teknik sangking untuk membuat otaknya jernih dan kosong, dan kemudian meninggalkan pikiran-pikiran yang berantakan ini. Dia menjadi tenang. Evelyn masih bersandar di pelukannya, memeluknya erat. Kalian. Sebuah suara terkejut terdengar. Sarah masuk. Setelah Julian keluar di pagi hari, dia tinggal di rumah sebentar, dia merasa sedikit bosan dan ingin mencari seseorang untuk diajak bicara. Jadi saya datang ke rumah Fisher. Tanpa diduga, begitu sampai di ruang tamu, dia melihat Julian duduk di kursi, Evelyn bersandar di pelukannya, dan bahkan memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya. Bola kemarahan tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Ekspresinya menjadi suram. Mendengar suaranya, Evelyn bereaksi, berdiri, menatap Sarah yang berdiri di depan pintu, merapikan pakaiannya, dan berkata dengan tenang, Sarah, kamu di sini. Julian baru saja mendesak teknik sangking untuk menekan pikiran yang muncul di benaknya. Segera setelah kami berhenti, Sarah tiba. Dia berdiri. Julian, kamu sangat baik. Mata Sarah dipenuhi kabut, dan air mata kristal mengalir. Tubuh Julian berkedip dan menghilang dengan cepat. Saat berikutnya, dia muncul di depan Sarah, memegang tangannya dan berkata, Sarah, ini salah paham. Dengarkan aku. Kesalahpahaman, kalian berpelukan, dan tangannya telah dimasukkan ke dalam pakaianmu. Jika aku tidak datang, apakah kamu akan melepas semuanya? Sarah berteriak keras.
Evelyn sudah keluar, tapi dia berdiri di depan pintu dan tidak mendekat, hanya melihat ke arah Julian dan Sarah. Dengan ekspresi pahit di wajah Julian, dia berkata, ini benar-benar tidak seperti yang kamu lihat. Kalau begitu jelaskan. Sarah memandang Julian dengan air mata berlinang. Di sini, bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada Anda? Untuk sesaat, Julian tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mendengus. Sarah melepaskan tangan Julian, berbalik dan pergi. Julian berdiri di tempatnya, tidak mengejar atau tidak mengejar. Kejar, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Di depan pintu kamar, Evelyn menyilangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum main-main, saya tidak peduli berapa banyak wanita di sekitar Anda, dan saya tidak punya perut kecil seperti Sarah. Julian memperhatikan Evelyn secara mendalam. Evelyn di depannya merasa aneh. Dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari belakang, Evelyn berteriak, Saudara Fisher, saya sudah menyuruh Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati. Ini adalah kesempatan bagus. Dengan bantuan saya, Anda pasti akan mencapai kesuksesan besar dan meninggalkan nama Anda selamanya. Julian mengabaikannya dan segera mengejarnya. Setelah mengejarnya ke gerbang rumah Fisher, dia melihat Sarah pergi. Kecepatan mobilnya relatif cepat, melonjak hingga lebih dari 100 yard dalam sekejap. Julian mengaktifkan energinya, dan bergerak maju seperti hantu. Dia dengan cepat mengejarnya, membuka paksa pintu mobil, dan masuk ke kursi penumpang. Bab 670, senang rasanya menjadi raja. Julian masuk, membuka pintu mobil, dan masuk ke dalam mobil. Duduklah di kursi penumpang. Sarah menginjak pedal gas dan mobil melaju sangat cepat. Dia tidak khawatir tentang apapun yang terjadi pada Julian. Ketika dia melihat Julian masuk ke dalam mobil, dia berkata dengan marah, mengapa kamu di sini? Temukan Evelynmu. Sarah, ini benar-benar salah paham. Julian membuka mulutnya untuk menjelaskan. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya hari ini. Saya pergi menemuinya untuk mendiskusikan beberapa masalah lanjutan. Saat saya berbicara, dia sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia mengucapkan beberapa kata aneh dan bahkan melemparkan dirinya ke dalam pelukanku. Julian menceritakan apa yang terjadi secara detail. Meskipun Sarah terlihat marah, dia mendengarkan dengan sangat serius. Ketika dia mendengar Julian mengatakan bahwa Evelyn mengaku padanya, dia mengerutkan bibirnya. Itu membuatku bingung. Beberapa pemikiran acak muncul di benakku karena suatu alasan, jadi aku mengaktifkan teknik sangking untuk menekannya, jadi aku tidak segera mendorongnya menjauh. Sarah, aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu percaya padaku, aku akan memperlakukannya sebagai saudara perempuanku. Aku tidak punya ide lain. Sarah mendengus dingin. Evelyn menyukai Julian, dia sudah mengetahuinya sejak lama. Hanya Julian, si bodoh, yang belum mengetahuinya. Dia juga tahu bahwa Evelyn menyukai Julian dan akan membantu Julian, jadi dia diam-diam membantu Evelyn menyelesaikan masalah keluarga Fisher dan membiarkan Evelyn mengamankan posisinya sebagai kepala keluarga. Sekarang sepertinya Evelyn tidak mengecewakannya. Mereka semua membantu Julian membuat rencana dan ingin Julian menjadi raja. Namun, ini bukanlah niat awal Sarah. Sarah tidak ingin Julian menjadi raja. Dia hanya ingin bisa bersamanya dengan sepenuh hati setelah menyelesaikan masalah merepotkan ini dengan Julian. Sekarang dia mendengar Julian mengatakan ini, dia juga berpikir. Menjadi raja sepertinya merupakan pilihan yang baik dan cukup bagus. Saat itu, dia akan menjadi ratu dan ibu suatu negara. Memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih baik. Julian, izinkan saya mengingatkan Anda, tidak apa-apa untuk main-main di luar, tetapi tidak peduli berapa banyak wanita yang Anda miliki di luar, jangan beritahu saya, mereka selalu menjadi simpanan, dan saya adalah istri Anda. Sarah mendengus dingin. Dia tahu ada banyak wanita yang menyukai Julian. Julian masih bisa berpegang pada keuntungan sekarang. Namun, setelah memurnikan ramuan dalam penyuruh, pikiran akan terpengaruh. Adalah normal untuk memiliki pikiran posesif ketika terkena lingkungan. Karena dia memiliki darah kura-kura di tubuhnya. Dalam 2 bulan terakhir, dia telah memurnikan darah penyu, dan terkadang dia memiliki berbagai ide. Namun, dia masih menekannya dengan teknik sangking. Julian tidak bisa tidak melirik Sarah. Dia tidak menyangka Sarah bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Sarah sepertinya menyadari kesalahan lidahnya dan berkata dengan tergesa-gesa, aku tidak memintamu keluar untuk mencari seorang wanita. Jika kamu memberitahuku, kamu akan mati. Dia melakukan gunting. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan kakinya. Mobil Sarah melambat. Tarik napas dalam-dalam dan tenangkan diri. Meskipun aku tidak menyukai Evelyn, apa yang dia katakan bukannya tidak masuk akal. Siapa yang bisa mendapatkan keuntunganmu di Daxia sekarang? Apa maksudmu? Julian juga tercengang. Sarah berkata, kamu sekarang adalah Raja Naga dari hutan belantara selatan. Hutan belantara selatan bukan lagi hutan belantara selatan seperti beberapa bulan yang lalu. Kota naga hutan belantara selatan saat ini terdiri dari kota-kota yang menerima kompensasi dari negara-negara musuh. Ia memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya.
Anda masih menjadi Panglima Tentara Api Merah, berteman baik dengan King Kotake, ayah dari pacar Kevin, Erin, dan Panglima tertinggi Xinjiang Utara. Jaringan koneksi Anda sangat menakutkan. Sekarang kamu menguasai sebagian besar pasukan Daxia. Jika kamu menjadi raja, siapa yang berani melawanmu? Di dunia seni bela diri kuno, Anda memiliki Evelyn, kepala keluarga Fisher, untuk mendukung Anda, dan Anda berteman baik dengan Chakra, pemimpin sekte Tianshan. Anda juga memiliki Kelvin untuk membantu Anda di Kyoto. Bukankah Tuhan memintamu menjadi raja? Sarah mengatakan sesuatu. Julian menyentuh hidungnya dan berkata, ngomong-ngomong, sepertinya memang begitu, tapi aku benar-benar tidak tertarik pada tahta. Dia sepertinya orang yang paling berkuasa di Daxia, tapi semakin tinggi kamu duduk, semakin besar tanggung jawabmu. Namun tidak ada jaminan bahwa suatu negara dapat diperintah dengan baik. Dia bersandar di kursinya, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Saya masih menyukai kehidupan yang damai. Hari-hari ketika saya menikah dengan keluarga Hansel adalah apa yang saya dambakan. Sarah, setelah masalah rumit ini terselesaikan dan raja baru berhasil menjabat, kita dapat menemukan tempat tanpa siapapun dan tinggal hidup sederhana. Bagaimana kabarmu? Sarah mengerem. Dia memarkir mobil di pinggir jalan dan berbalik untuk melihat Julian. Dia berkata dengan wajah serius, suamiku, kamu kuat dan cakap, mengapa tidak menjadi raja? Kamu benar-benar ingin aku menjadi raja? Julian bertanya. Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin kamu pergi sebelumnya. Aku hanya ingin kamu bersamaku. Tetapi apa yang dikatakan Evelyn kepadamu masuk akal bagiku. Mengapa tidak mencobanya? Setelah 100 tahun, mengapa tidak bekerja keras, melakukan sesuatu, dan menjadi kaisar abadi? Julian menatap Sarah dan bertanya, Sarah, kenapa kamu menjadi seperti Evelyn? Ini baru lebih dari 2 bulan, dan ternyata aku bahkan tidak mengenalimu lagi. Sarah menarik napas dalam-dalam. Tepat setelah Julian memberitahunya apa yang dikatakan Evelyn, pada saat ini, dia sangat ingin Julian menjadi raja. Kini, gagasan dan keinginan tersebut perlahan memudar. Setelah menenangkan diri, Sarah tersenyum dan berkata, selama aku bersamamu, aku akan mendukungmu dalam apapun yang kamu lakukan dan aku akan membantumu tanpa ragu-ragu. Kembali dulu. Julian berbicara dengan lembut. Sarah terus mengemudi kembali. Julian sedang duduk di kursi penumpang, merokok dan melamun. Raja? Sejujurnya, dia belum memikirkannya. Posisi ini memang sangat menggiurkan, dan tak terhitung banyaknya orang yang berjuang untuk mendapatkan keunggulan. Dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kata-kata Evelyn memang masuk akal. Dia merasa konsorsium atau kamar dagang bisa dibentuk. Kemudian rekrut beberapa perusahaan kuat untuk membentuk aliansi. Dengan cara ini, setelah kekacauan terjadi di Kyoto, situasi dapat distabilkan dengan cepat. Dan sekarang, satu-satunya orang yang terpikir olehnya adalah Taraf dan Silia dari Jiangzhong. Segera dia kembali ke halaman rumah yang dibeli Sarah. Si Heiyuan, di ruang tamu. Julian duduk. Sarah duduk di sampingnya, mengambil pedang jahat sejati di atas meja, dan dengan lembut menyekanya. Ketika Julian melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Sarah, apakah kamu masih menyimpan pedang ini? Sarah mengangguk. Pedang ini tidak memberikan dampak negatif apapun padamu kan? Darah kura-kura di tubuhmu tidak menimbulkan bahaya apapun dalam 2 bulan terakhir ini, kan? Sarah tersenyum dan berkata, apa yang kamu lakukan? Saya pada dasarnya dapat menekan efek negatif dari darah kura-kura sekarang, dan saya juga mencoba memurnikan energi yang terkandung dalam darah dan mengubahnya menjadi gas energi saya yang sebenarnya. Julian terkejut, bukankah kakek mengingatkanmu? Sarah meletakkan pedang jahat sejati tepat pada waktunya, meringkuk ke dalam pelukan Julian, menyela kata-katanya, dan berkata, suamiku, aku masuk akal, aku mempelajari teknik sangking, yang membutuhkan waktu ratusan tahun bagi Raja Jahat Sejati untuk membuatnya. Menghususkan diri dalam menekan darah kura-kura, pasti tidak akan ada masalah. Bukankah menurutmu aku baik-baik saja sekarang? Bersambung.